Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Rohmatul Jannah yang bertindak sebagai moderator pada presentasi kita kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Familia Balkis, Dwi Astikasari, Muhammad Taufikur Rahman, dan Muhammad Reza Pratama. Di sini kami akan membawakan materi tentang prinsip dasar motor sinkron, operasi motor sinkron pada keadaan tunap. Yang pertama, pendahuluan. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar dan stator, dan kumparan medan pada rotor. Cara kerja motor sinkron tergantung pada interaksi medan magnet stator dengan medan magnet rotor. Stator berisi belitan 3 fasa dan disuplai dengan daya 3 faz. Dengan demikian, belitan stator menghasilkan medan magnet berputar 3 faz. Suplai DC diberikan ke rotor. Rotor masuk ke medan magnet berputar yang dihasilkan oleh belitan stator dan berputar dalam sinkronisasi. Motor bekerja berdasarkan hukum Faraday dan hukum Lenz. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada saudari Familia Balkis. Kepada pemateri kami persilahkan. Hukum Faraday menjelaskan apabila sepotong kawat penghantar listrik berada dalam area yang memiliki kekuatan medan magnet yang berubah-ubah, maka kawat tersebut akan membentuk GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut. Dengan keterangan, E sama dengan GGL induksi atau P, N sama dengan jumlah lilitan, perubahan fluks medan magnet dalam satuan Wb, dan perubahan waktu dalam detik atau sekon. Hukum Lenz menjelaskan apabila GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan menimbulkan medan magnetik yang menentang perubahan medan magnetik. Tanda minus merupakan hasil dari hukum Lenz yang menyatakan bahwa arah polaritas dari tegangan atau arus yang terinduksi pada kumparan akan menghasilkan arah fluks yang berlawanan dengan arah fluks yang menginduksikan tegangan tersebut. Motor sinkron memiliki kekuatan di dalam melakukan start dengan sendirinya karena tidak memiliki torsi. Oleh karena itu, motor sinkron memerlukan beberapa alat bantu untuk membantu di dalam start awal, sehingga masuk di dalam kondisi sinkron. Pada sebuah induksi motor, rotor harus memiliki slip. Kecepatan rotor harus kurang atau terlambat dari perputaran fluks supaya arus diinduksikan ke rotor. Jika induksi motor tersebut itu bertujuan untuk mencapai kecepatan sinkron, maka tidak ada garis gaya yang memotong melalui rotor, sehingga tidak ada arus yang akan diinduksikan ke rotor dan tidak ada. Yang kedua, hasil pembahasan. Motor sinkron bekerja berdasarkan prinsip sinkronisasi antara medan magnet dengan medan rotor. Medan magnet stator dihasilkan oleh arus listrik bolak-balik yang melewati gulungan stator, sedangkan medan magnet rotor dihasilkan oleh aliran arus searah pada gulungan rotor atau melalui penggunaan magnet permanen. Kecepatan sinkron motor sinkron ditentukan oleh frekuensi arus bolak-balik dan jumlah kutub magnetik motor. Kecepatan sinkron dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana Ns adalah kecepatan sinkron dalam RPM, F adalah frekuensi arus bolak-balik dalam Hz, dan P adalah jumlah kutub magnet motor. Motor sinkron beroperasi pada kecepatan sinkron ini ketika frekuensi arus bolak-balik konstan.
Baik, terima kasih kepada pemateri Familia Balkis. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Muhammad Taufikur Rahman untuk membacakan materi. Pada motor sinkron, rotor harus sinkron dengan medan magnet stator agar motor beroperasi dengan baik. Untuk mencapai sinkronisasi, motor sinkron menggunakan cincin pengendali, penggunaan magnet permanen atau kontrol elektronik khusus untuk menyesuaikan kecepatan rotor dengan kecepatan sinkron. Kerja gambar atau Motor kerja tabel. sinkron tidak menghasilkan torsi awal seperti motor induksi. Motor sinkron memerlukan torsi awal eksternal untuk memulai putaran rotor. Setelah motor mencapai kecepatan sinkron, torsi sinkron dihasilkan dan motor beroperasi dengan kecepatan sinkron. Motor sinkron digunakan dalam berbagai aplikasi di mana sinkronisasi yang ketat dengan sistem tenaga elektrik diperlukan, seperti generator sinkron, motor servo, motor torsi konstan, motor pompa air besar, kompresor, dan aplikasi lain yang membutuhkan kontrol kecepatan dan sinkronisasi yang akurat. Motor sinkron mengandalkan medan magnet yang dihasilkan oleh permanen atau medan magnet elektromagnetik pada rotor. Medan magnet ini harus berputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan putaran medan stator untuk menjaga sinkronisasi. Motor sinkron memerlukan sinkronisasi antara medan magnet rotor dan medan putar stator untuk beroperasi dengan benar. Sinkronisasi ini dapat dicapai melalui metode seperti memberikan sumber tegangan arus searah pada stator atau melalui penggunaan peralatan kontrol elektronik. Motor sinkron mengandalkan interaksi antara medan magnet stator dan medan magnet rotor untuk medan magnet stator kan oleh yang seperti peran stator. Medan magnet rotor dihasilkan medan magnet permanen atau medan magnet elektromagnetik. Sinkron memerlukan proses komutasi untuk memastikan bahwa medan magnet rotor selalu sinkron dengan medan putar stator. Komutasi dapat dilakukan dengan menggunakan komutator atau pengontrol elektronik yang memastikan arus yang sesuai diterapkan pada kumparan rotor. Kecepatan sinkron motor sinkron ditentukan oleh frekuensi dan jumlah kutub medan putar stator serta struktur fisik motor. Kecepatan sinkron adalah kecepatan di mana rotor harus berputar agar medan magnetnya sinkron dengan medan putar stator. Motor sinkron digunakan dalam berbagai aplikasi di mana kestabilan kecepatan sangat penting, seperti mesin penggerak listrik, generator, motor listrik kendaraan, kompresor, mesin CNC, dan lagi. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Reza Pratama untuk membacakan materi selanjutnya. Operasi motor sinkron dalam keadaan tunak merupakan salah satu topik yang penting dalam rekayasa listrik. Motor sinkron adalah jenis motor listrik di mana kecepatan rotor sinkronnya sama dengan kecepatan medan putar yang dibangkitkan pada stator. Keadaan tunak merujuk pada kondisi operasional motor ketika semua variabel mencapai nilai yang stabil. Sebelum memulai operasi motor sinkron, harus ada sinkronisasi antara medan putar motor dan frekuensi sumber tegangan. Hal ini dilakukan dengan mengatur tegangan eksitasi pada medan putar motor agar sesuai dengan tegangan dan frekuensi sumber. Sinkronisasi yang tepat diperlukan untuk menjaga motor sinkron beroperasi pada kecepatan yang tepat.
Motor sinkron memiliki karakteristik kecepatan yang berbeda dengan motor induksi. Kecepatan motor sinkron ditentukan oleh frekuensi sumber tegangan dan jumlah kutub pada motor. Pada keadaan tunak, kecepatan motor sinkron tetap konstan dan tidak dipengaruhi oleh beban mekanik yang diterapkan. Salah satu keunggulan motor sinkron adalah faktor daya yang baik. Motor sinkron dapat dioperasikan dengan faktor daya mendekati 1. Faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif watt dengan daya semu yang dikonsumsi oleh motor. Dengan faktor daya yang baik, motor sinkron membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas sistem tenaga listrik. Motor sinkron digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti generator pembangkit listrik, motor listrik besar, kompresor, pompa, dan mesin industri lainnya. Karena kecepatannya tetap konstan dan faktor daya yang baik, motor sinkron cocok untuk digunakan dalam sistem tenaga yang membutuhkan kontrol kecepatan yang stabil dan peningkatan efisiensi. Operasi motor sinkron pada keadaan tunak memungkinkan pengendalian kecepatan dengan mengubah frekuensi sumber tegangan atau dengan menggunakan metode pengaturan irasi motor. Perubahan frekuensi sumber tegangan dapat mengubah kecepatan sinkron sesuai dengan persamaan dasar kecepatan sinkron. Adalah kecepatan sinkron dalam RPM. F adalah frekuensi Hz. Itu pada motor. Operasi motor sinkron pada keadaan tunak mengacu pada pengoperasian motor sinkron saat beroperasi dalam kondisi yang stabil atau tunak, di mana kecepatan dan kondisi yang sinkron dalam seimbang. Motor sinkron adalah jenis motor listrik yang kecepatannya selalu berhubungan dengan frekuensi tegangan yang diberikan. Dalam operasi motor yang penting untuk memahami konsep kecepatan sinkron, yaitu kecepatan rotasi ideal motor sinkron saat tegangan frekuensi nominal diterapkan. Penjelasan tentang sinkronisasi dan bagaimana mencapai sinkronisasi antara motor dan sistem daya juga diperlukan untuk mempelajari operasi motor sinkron pada keadaan tunak. Faktor daya motor sinkron sangat penting dalam operasinya. Faktor daya merupakan rasio antara daya aktif yang digunakan oleh motor dan daya total yang dikonsumsinya. Motor sinkron dapat menghasilkan faktor daya kosinus yang baik saat dioperasikan pada beban yang mendekati daya nominalnya. Ini membantu menghindari pembiayaan biaya reaktif yang tinggi kepada medan listrik. Motor sinkron dapat jatuh kecepatannya dengan menggunakan controller elektronik atau pengaturan frekuensi input. Dalam aplikasi tertentu seperti sistem tenaga listrik, pengaturan kecepatan motor sinkron sangat penting untuk menjaga kestabilan jaringan dan memenuhi permintaan beban yang berubah-ubah. Baik, selanjutnya terima kasih kepada pemateri dan selanjutnya saya persilakan kepada Dwi Yastika Sari untuk membacakan poin kesimpulan. Kesimpulan. Motor sinkron adalah jenis motor listrik di mana kecepatan rotornya selalu sama dengan kecepatan medan putar yang dihasilkan oleh stator. Motor sinkron menggunakan prinsip dasar seperti medan magnet sinkron, sinkronisasi, elektromagnetisme, komutasi, kecepatan sinkron, dan aplikasi yang beragam. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip dasar motor sinkron dapat diperoleh melalui studi literatur dan referensi teknis yang relevan. Operasi motor sinkron pada keadaan tunak melibatkan pengoperasian motor sinkron saat sistem mencapai keadaan stabil. Motor sinkron adalah jenis motor listrik di mana kecepatan rotor motor selalu sama dengan kecepatan medan putarnya. Beberapa poin penting dalam operasi motor sinkron meliputi sinkronisasi, faktor daya, pengaturan kecepatan, dan aplikasi motor sinkron.
Sinkronisasi dilakukan untuk mengatur kecepatan rotor agar sejajar dengan kecepatan medan putar. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.